Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang kalau misalnya kamu diterima kerja secara remote tapi bingung mau ngapain, dan 7 hari pertama itu harus gimana, harus apa gitu ya. Ya sebelumnya misalnya kalian nanti keterima, mungkin ada ucapan kayak selamat ya, akhirnya kamu bisa diterima kerja secara remote gitu kan, dan kamu pastinya excited banget kan. Tapi mungkin juga muncul rasa gugup gitu ya, hari pertama nih ngapain ya, gimana ya biar kelihatan siap. Jangan-jangan gue bakal bingung sendiri nih kalau semuanya serba online. Nah kamu tenang aja, karena kamu nggak sendirian. Banyak banget pekerja baru terutama dari Indonesia ya yang ngerasa kebingungan di minggu pertama karena belum terbiasa dengan ritme kerja remote yang beda banget pastinya sama kerja kantoran biasa. Makanya di video ini saya akan bahas dan kasih panduan lengkap tentang apa yang perlu kamu lakukan di 7 hari pertama saat kamu diterima kerja remote ya. Bukan cuma biar kamu nggak bingung, tapi juga biar kamu langsung ninggalin kesan yang profesional, yang aktif, dan juga bisa diandalkan sejak hari pertama. Oke, kita mulai ya. Di hari yang pertama kamu harus bangun kesan pertama yang positif. Hari pertama adalah tentang menunjukkan kamu siap dan excited ya. Tapi bukan cuma dengan ngechat di Slack gitu, halo semuanya gitu, nggak gitu doang ya. Kamu perlu memperkenalkan diri dengan cara yang personal. Ceritakan latar belakangmu sedikit ya, terus juga peran kamu sekarang apa, dan juga mungkin satu hal yang fun tentang kamu. Setelah itu jangan pasif. Coba hubungi 1-2 orang yang ada di tim kamu dan ucapkan salam kenal secara langsung via chat. Tanyakan juga siapa yang akan jadi rekan kerja utama kamu, tools apa yang paling sering dipakai, dan apakah ada onboarding dokumen yang mungkin bisa kamu pelajarin sendiri. Hari ini bukan soal kerja langsung, tapi membangun dasar komunikasi. Dan itu krusial banget ya buat kerja secara remote. Kita masuk ke hari yang kedua, yaitu pelajari produk dan budaya timnya. Sekarang waktunya kamu menyelam lebih dalam ya. Pelajari apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh tim dan perusahaan ini, apa produk atau jasanya, siapa saja klien mereka gitu ya. Buka semua dokumen onboarding yang kamu dapat. Kalau nggak ada ya tanya dengan sopan. Lihat cara mereka berkomunikasi di Slack atau di Discord misalnya, apakah mereka lebih santai atau mungkin lebih formal gitu kan, dan apakah mereka suka pakai emoji kalau bales chat ya, atau mungkin lebih straight to the point gitu ya. Perusahaan luar negeri biasanya sangat menghargai inisiatif, jadi kalau kamu aktif belajar tanpa harus disuruh, itu langsung jadi nilai plus buat kamu. Nah kita masuk ke hari yang ketiga, yaitu kamu harus amati ritme tim dan mulai tanya hal yang sifatnya strategis. Di hari ketiga kamu bisa mulai untuk melihat pola kerja tim secara keseluruhan ya. Apakah ada daily stand up, apakah ada tugas-tugas yang dikelola lewat Trello, ClickUp, atau Notion, atau software lainnya. Perhatikan juga bagaimana mereka menyusun task, siapa yang biasanya ngasih brief, dan sejauh mana kamu boleh berinisiatif. Kalau kamu merasa bingung ya pastinya jangan takut untuk bertanya, tapi pastikan pertanyaanmu juga jelas dan relevan. Contohnya misalnya gini, saya lihat ada beberapa tugas di board di Notion ya, apakah saya bisa mulai dari task yang ini, atau ada prioritas lain yang harus saya tahu? Nah itu contoh pertanyaannya ya. Cara kamu bertanya juga akan menunjukkan seberapa aktif kamu memproses informasi dan menghargai struktur kerja tim. Oke, kita masuk ke hari yang keempat, yaitu ambil tugas kecil dan kerjakan dengan detail. Nah, sekarang kamu udah bisa nih mulai ambil peran yang lebih aktif ya. Bahkan kalau kamu belum dikasih task yang besar-besar, coba minta kerjaan-kerjaan yang kecil-kecil dulu. Merapikan data misalnya, atau ngebuat recap dari meeting, atau ngedit dokumen-dokumen yang ringan. Yang penting kamu menyelesaikannya dengan teliti dan memberi update ke orang yang tepat. Jangan cuma kerja diem-diem. Laporkan semua progres kamu dengan jelas dan tunjukkan bahwa memang kamu itu reliable ya. Di kerja remote, orang yang diam sama dengan orang yang nggak terlihat aktif. Jadi kamu harus terlihat kerja tanpa lebay, tapi tetap komunikatif. Hari kelima, dokumentasikan semua hal yang penting ya. Karena setelah beberapa hari adaptasi, kamu pasti mulai ngelihat kayak polanya itu gimana, aturan tak tertulisnya itu gimana, dan informasi penting yang mungkin tercecer ya. Di hari kelima ini, coba kumpulkan semuanya dalam satu dokumen di Notion atau di Google Docs misalnya itu, dan itu kamu milik sendiri lah, kamu bikin sendiri gitu ya. Mungkin bisa buat catatan yang berisi SOP sederhana, daftar tools yang kamu pakai, siapa kontak untuk melakukan sesuatu dan itu untuk apa sesuatunya, dan insight apa yang kamu dapat dari obrolan-obrolan yang ada di tim. Ini nggak cuma buat bantu kamu secara pribadi, tapi juga bisa jadi aset buat onboarding orang lain nantinya. Dan itu akan bikin kamu dipandang sebagai orang yang teliti dan berpikir jangka panjang. Oke, kita masuk ke hari yang keenam, yaitu mulai bangun hubungan personal. Jangan cuma kerja report selesai gitu ya. Mulai bangun hubungan, coba kirim pesan ke 1-2 orang dan ajak ngobrol ringan. Kalau ada misalnya channel khusus ya di Slack buat topik yang santai, itu coba ikut nimbrung gitu ya. Reaksiin misalnya pesan-pesan atau message dari orang lain, kasih emoji, atau bahkan share playlist musik kamu gitu ya. Hubungan kecil ini akan membuat kamu nggak kerasa asing ya, dan bisa jadi awal mula kolaborasi yang lebih lancar ke depannya. Oke, kita masuk ke hari ketujuh, yaitu refleksi dan tunjukkan growth mindset. Akhir minggu pertama, coba ambil waktu sekitar 30 menit untuk refleksi. Mungkin kamu bisa tulis poin-poin kayak apa aja yang kamu pelajarin, terus
terus apa saja yang menurutmu masih membingungkan, dan apa saja pencapaian kecil yang kamu banggakan di minggu ini. Lalu kirim mungkin summary ini ya ke atasan atau mentor kamu, singkat saja tapi tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang berpikir, yang mau berkembang dan terbuka untuk feedback. Ini sebenarnya powerful banget ya. Jarang ada orang yang kirim weekly reflection ke atasannya, dan kalau kamu melakukannya, kamu akan langsung kelihatan beda. Ya mungkin itu tips dari saya terkait persiapan kamu untuk 7 hari pertama. Kalau misalnya kamu dapetin kerja secara remote, 7 hari pertama kerja remote bisa terasa overwhelming, tapi kalau kamu punya panduan yang jelas dan sikap yang aktif, kamu langsung bisa nyetel dan jadi bagian penting di dalam tim, meskipun belum pernah ketemu secara langsung. Ingat, kerja remote itu soal inisiatif, komunikasi, dan juga konsistensi. Nah, gimana menurut kamu? Apakah kamu baru mulai kerja remote dan lagi adaptasi nih sekarang, atau masih bingung untuk bikin plan minggu pertama kayak apa? Coba deh ceritain pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Ya, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kamu cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya, paired.so/karir. Karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US, ada di Europe, dan bahkan ada juga di Australia. Di apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan secara remote dari Paired ya. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.